Halo, saya Gede dari Online D7. Pada video kali ini saya akan sharing tentang 3 keterampilan keuangan yang kita harus kuasai supaya menjamin, sekali lagi ya, ini menjamin memastikan Anda bebas secara finansial. Anda akan doing fine secara finansial. Jadi keuangan Anda pasti akan oke, baik-baik aja, pasti akan ini ya bakal kaya raya lah kalau Anda menguasai 3 skill ini. Dan sebenarnya gini, 3 skill ini adalah yang saya lihat di lapangan itu bukannya orang tidak menguasai atau tidak mau menguasai, tapi mereka banyak confuse-nya, banyak bingungnya sehingga ketukar-tukar ya malah jadi bencana kayak gitu. Makanya saya akan jelaskan dalam video kali ini. Dan 3 skill ini juga banyak banget kami share itu di Instagram online D7. Makanya saya ingin mengundang Anda untuk follow Instagram online D7 @online huruf D angka 7. Jadi online D7 @online D7. Anda bisa follow Instagramnya. Kami banyak banget share di sana juga. Saya juga banyak share di sana tentang tips jurus strategi tentang keuangan, bagaimana meningkatkan kondisi finansial Anda, dan itu gratis. Follow Instagram tuh gratis loh. Makanya silahkan Anda follow Instagramnya online D7. Nah, apa aja sih 3 skill keuangan ini? Skill yang pertama adalah skill untuk mendapatkan income, mendapatkan uang. Banyak banget orang yang bilang kepada saya gini, "Deh, lu enak banget ya ngomongin cara kaya, investasi lah. Gua hidupnya aja UMR pas-pasan, malah ada yang gajinya di bawah UMR. Gimana mau invest, gimana mau nabung?" Nah, inilah makanya skill yang pertama ini penting banget sebelum Anda masuk ke skill yang kedua dan skill yang ketiga. Skill yang pertama adalah skill bagaimana caranya mendapatkan income, bagaimana mendapatkan uang yang banyak gitu ya. Jangan dikit-dikit. Dikit-dikit boleh ngomong uang, tapi kalau ngomongin uang ya jangan dikit-dikit, uang yang banyak sekalian. Nah, gimana caranya? Anda harus menguasai keterampilan mendapatkan uang, yaitu ada banyak banget nih high income skill yang bisa Anda pelajarin. Misalnya sales skill, marketing, digital marketing. Nah, ini kayak big banget. Jadi kayak saya juga udah kemarin belajar dari the best of the best Indonesia, namanya Denny Santoso. Saya banyak banget belajar sama dia, dan ini benar-benar sesuatu yang benar-benar men-10x kan income saya dari ilmunya Denny Santoso. Sebenarnya mahal nggak? Workshopnya dia mahal nggak? Mahal atau murah tuh relatif. Jadi gini, misalnya saya beli Aqua deh, air putih, harganya 50.000 segelas gitu ya. Mahal nggak? Ya mahal banget. Kenapa? Karena di luar sana harganya 500 juga ada. Harga 500 dapatnya 50.000. 50.000 jadi mahal banget. Tapi kalau misalnya gini, ketika saya beli Aqua itu 50.000, tapi saya digaransi akan saya bayar 50.000, tapi si penjualnya menggaransi saya akan dibalikin uangnya misalnya 1 juta. Nah, 50.000 jadi murah banget. Ngerti nggak? Jadi Aqua saya beli 50.000, nanti si penjualnya akan ngasih saya uang 1 juta, garansi. Hah, 50.000 jadi murah banget. Sama, kalau kita ikut workshop, ikut seminar, meskipun harganya misalnya jutaan, puluhan juta, tapi ketika returnnya itu adalah miliaran, harga puluhan juta jadi sangat murah sekali. Guaranteed nggak? Yes, menurut saya workshop seminar itu sebenarnya guaranteed ya hasilnya, guaranteed hasilnya selama kita take action dan kita melakukan dan kita mempraktekkan apa yang diajarin. Kalau dia diajarin nggak dilakuin ya udah hasilnya nol juga gitu loh. Jadi bener-bener saya udah spend uang investasi untuk leher kata saya cukup banyak untuk menguasai high income skill, yaitu yang tadi saya bilang, marketing, sales, public speaking, lalu communication skill. Saya juga belajar bagaimana caranya soft selling, bagaimana hard selling, social media marketing, digital marketing. Saya banyak banget belajar dari para mentor-mentor saya. Mentor saya Pak Wempi Suciadi benar-benar ngajarin saya dari nol banget bagaimana caranya jualan di TV, di media, di radio. Caranya beda banget men dengan kita jualan di digital marketing, beda banget. 180% gitu ya. 180 180 degree different gitu ya. Jadi 180 derajat beda antara jual di TV dengan jual di digital marketing. Dan kedua mentor saya itu adalah mentor-mentor terbaik di bidang yang saya belajar dengan mereka. Makanya nggak heran skill nomor 1 sudah lumayan, sudah lumayan oke lah sekarang gitu ya. Bagaimana cara mendapatkan income, dan itu adalah skill. Sekali lagi itu skill, keterampilan. Keterampilan artinya bisa dipelajari. Dengan catatan ya Anda mau belajar. Kalau Anda mau belajar, Anda pasti bisa menguasai. Yang kedua itu adalah gini. Yang pertama, Anda sudah bisa mendapatkan uangnya. Yang kedua, Anda sudah bisa menyimpan uangnya. Nah, bagaimana cara menyimpan uang? Kebanyakan orang dapat uang diapain? Dibelanjain.
dibeliin iPhone X, karena keren, karena gaya, wah karena handphonenya bagus, handphone paling baru, gengsinya setinggi langit, di kantor diomongin sama teman-temannya, wah dia hebat ya, handphonenya iPhone X. Padahal ya udah, handphone mah sama-sama aja, mau handphone yang 1 juta, 2 juta dengan iPhone X ya sama aja. Tergantung kita mau pakai buat apa. Kalau untuk saya, mungkin saya perlu handphone yang bagus. Kenapa? Buat bikin video, buat ngevlog, buat sharing tips jurus strategi. Karena kalau handphonenya jelek, ya udah, videonya jelek, yang nonton jadi malas. Tapi kalau handphonenya bagus, gambarnya bagus, nah ini kan bisa membantu saya memberikan manfaat kepada para audiens. Makanya tergantung kebutuhannya. Kalau kebutuhannya adalah cuma buat telepon, WhatsApp, Instagram, Facebook, kan ya udah yang biasa-biasa aja. Ingat, uang yang kita dapatkan harus bisa kita simpan. It's very important to save money gitu loh. Jadi kita harus bisa menyimpan uang yang kita dapatkan. Jangan sampai uang masuk, uang keluar, uang masuk, keluar, masuk, keluar. Ya udah, kapan kayanya, Bos? Susah gitu loh. Makanya kita harus belajar bagaimana cara menyimpan uang. Nah, udah bisa yang kedua, yang ketiga. Nah, ini penting banget. Oh, sorry, hampir kelewatan. Yang kedua, menyimpan uang juga sangat penting gini. Menyimpan uang itu nggak cuma dari konsumtivisme kita doang, nggak cuma dari konsumtifnya doang, tapi ketika kita punya uang, apa yang terjadi? Teman-teman kita tiba-tiba baik sama kita, tiba-tiba mereka mengklaim kita sahabat terdekatnya, dan mereka minta pinjam duit. Nggak cuma teman-teman aja, keluarga, bapak, ibu, adik, keluarga, saudara, om, tante, semua. Ketika mereka tahu kita punya uang, tiba-tiba semua mata tertuju pada Anda. Tiba-tiba semuanya jadi nelpon, SMS, jadi pada baik banget, jadi pada inget kapan Anda ulang tahun, Anda udah makan atau belum. Oh, jadi baik banget. Nah, karena ujung-ujungnya apa? Mau pinjam duit. Makanya Anda harus belajar bagaimana caranya menyimpan dan melindungi uang Anda. Bukan berarti Anda pelit. Sekali lagi, bukan berarti Anda pelit tidak mau membantu. Tapi pada banyak kasus, orang take advantage kepada kita. Kayak gitu loh. Yang awalnya kita nggak dianggap, tiba-tiba sekarang kita dianggap, diajak temen. Karena punya duit. Anda harus hati-hati. Kalau orang membutuhkan, gini, saya nggak mengajarkan Anda pelit tidak mau amal. Tidak, amal sangat penting. Sangat penting, bahkan di semua agama pasti mengajarkan amal, sekian persen uang kita harus dijadikan amal, tapi amal adalah kepada yang benar-benar membutuhkan, dan benar-benar kalau nggak ada kita ya mereka akan kesulitan, nggak seperti itu. Jadi benar-benar kepada yang membutuhkan banget, bukan kepada orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari kita. Nah, itu harus belajar skillnya, bagaimana caranya. Cara paling gampang ya udah, Anda low profile aja, nggak usah ngomong-ngomong, tapi di dari rekening Anda, wah tebel banget tuh rekeningnya, itu yang paling dahsyat. Nah, yang ketiga, Anda udah bisa mendapatkan uangnya banyak, Anda sudah bisa keep the money, simpan uang Anda, jangan sampai keluar ke yang tidak bermanfaat. Yang paling penting, yang paling dahsyat, menggandakan uang Anda. Bayangin deh, uang Anda ada dalam dompet, lalu mereka beranak gitu ya. Mereka make love dan beranak, akhirnya jadi banyak gitu. Nah, itu bagaimana caranya? Anda harus pelajari dengan cara berinvestasi. Nah, banyak orang ketukar-tukar nih antara skill pertama dan skill ketiga. Maksudnya apa? Skill pertama mengajarkan Anda untuk meningkatkan income Anda. Jadi uangnya banyak dulu di depan, lalu skill ketiga adalah uang yang banyak ini digandakan, seperti itu. Nah, kebanyakan orang uangnya belum ada, mereka langsung lompat ke skill ketiga, ingin menginvestasikan uangnya yang cuma sedikit, dengan harapan diinvestasikan bakal jadi banyak dalam waktu cepat. Inilah alasan kenapa banyak banget orang Indonesia ketipu investasi bodong. Karena nggak ngerti bagaimana cara meningkatkan income, dikasih peluang-peluang yang manis-manis, yang kecap-kecap, langsung diambil, nggak pakai mikir, nggak ngerti caranya, nggak ngerti dasarnya apa. Itulah yang menyebabkan kenapa kalau kita ketukar-tukar skill-skill uang ini, ya udah malah jadinya berantakan gitu loh. Kalau misalnya saya nggak punya uang, tapi saya jago nyimpan uang, kira saya nyimpanin uang orang lain. Kalau Anda bingung maksudnya apa, ya cobalah tanya kepada teller teller di bank-bank yang terdekat di kota Anda. Bagaimana rasanya jago nyimpenin uang orang lain? Ya itu. Oke, jadi dalam berinvestasi ada banyak banget skill yang harus Anda kuasai. Pertama, Anda harus menguasai skill membaca pasar. Anda harus menguasai skill aset alokasi. Jadi Anda punya income sekian, Anda alokasikan sekian untuk investasi. Dari yang investasi Anda bagi-bagi lagi. Ini untuk properti, ini untuk bisnis, ini untuk paper aset seperti saham, deposito. Yang terakhir misalnya Anda pakai untuk komoditas, Anda ingin simpan emas juga, Anda ingin menyimpan emas fisik gitu ya, emas batangan. Itu silakan, why not gitu. Tapi yang jelas Anda harus melakukan alokasi. Lalu ada juga alokasi untuk leher ke atas Anda. Dari sekian yang Anda save, yang Anda simpan, yang Anda investasikan, alokasikan untuk investasi, berapa yang Anda gunakan untuk
belajar lagi, untuk belajar ikut seminar, ikut workshop. Nah, itulah skill investasi yang perlu Anda kuasai. Nah, indahnya gini, sekarang era teknologi, era tahun apa ya, udah zaman digital, zaman teknologi. Anda tinggal buka YouTube, tinggal buka Google, semua ilmunya ada. Seperti itu, semua ilmunya ada. Jadi Anda tinggal belajar aja, atau enggak, banyak banget kok orang-orang yang mau ngajarin Anda gitu. Jadi misalnya digital marketing yang saya bisa rekomendasikan adalah Dennis Santoso, mentor saya, guru saya. Dan beliau adalah ya udah one of the best di Indonesia, if not the best ya, one of the best gitu di Indonesia. Dan nanti saya juga ada kesempatan sama Dennis Santoso untuk kita belajar langsung dari gurunya Dennis Santoso, one of the best in the world gitu ya. Untuk bidang yang dia lakukan, one of the best in the world. Kita nanti, saya dan Dennis Santoso akan belajar dari yang terbaik, karena saya terus menginvestasikan uang Anda untuk leher ke atas. Mahal nggak seminarnya? Seminarnya di Amerika yang saya mau ikut. Jadi bayangin aja, flight tiket bolak-balik, hotel, dan ya semuanya untuk seminarnya juga. Belum lagi untuk ya misalnya oleh-oleh atau jajan di sana. Saya pastilah puluhan juta akan habis. Tapi saya percaya banget puluhan juta yang keluar akan balik miliaran. That's why I take it gitu ya. Jadi itulah kenapa makanya saya selalu invest leher ke atas, karena setiap satu rupiah yang masuk ke otak saya itu akan jadi 1.000 rupiah di kantong dan rekening saya. Seperti itu. Dan saya adalah orang, saya sangat ingin kaya beneran, bukan tampak kaya. Makanya kalau nanti Anda ketemu saya di luar, di jalan, ya jangan heran, oh ternyata gayanya biasa banget. Karena saya ingin kaya beneran, bukan tampak kaya. Itulah makanya saya benar-benar ngerti bagaimana cara save money, dan invest the money. 3 skill keuangan ini yang harus Anda pelajari. Kalau Anda ingin belajar, yang pertama mendapatkan income. Anda bisa lihat di bawah di buku di description ini ada ebook. Saya udah tulis ebook bagaimana cara menghasilkan 40 juta dalam waktu 5 jam saja. Itu ada ebooknya di bawah sini. Anda bisa belajar step by step, praktikal banget ilmunya, itu saya sudah lakukan. Saya share kepada Anda gratis. Ebooknya gratis, Anda tinggal klik aja linknya, Anda download. Atau kalau misalnya Anda ingin belajar caranya menggandakan uang. Nah, di bawah juga ada description video ini, juga ada ebook tentang membangun peternakan uang. Anda bisa klik download gratis. Download gratis, Anda bisa ambil ebooknya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau Anda rasa video ini bermanfaat, silakan Anda like videonya. Anda share video ini kepada teman-teman Anda, karena saya yakin banyak banget yang membutuhkan video ini. Kalau nggak ada yang membutuhkan, Indonesia isinya orang kaya semua. Which is not apparently sekarang, makanya share video ini kepada teman-teman Anda. Dan kalau misalnya Anda belum melakukan, silakan Anda subscribe channel YouTube D7 TV, karena setiap hari saya akan sharing tentang tips jurus strategi membuat Anda semakin kaya. Jangan lupa terakhir, last but not least, follow Instagram online D7. Oke? Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.